Di kapal terbang, Qin Yichen meregangkan tubuhnya karena bosan, naik ke atas kapal terbang, dan melambai kepada orang-orang percaya di bawah sebagai perpisahan. Qin Yichen sendiri secara alami tidak perlu naik kapal terbang. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa dalam ekspedisi ini, apa yang perlu dia lakukan bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menang dengan bersih dan tegas. Dia harus pergi dengan kekuatan penuh dan kembali dengan penuh kemenangan. Dengan cara ini, satu langkah akan membalikkan persepsi kota terapung tentang kuil penguasa cahaya. Ada banyak orang kuat di kuil penguasa cahaya, dan Qin Yichen hanyalah salah satunya. 40.000 orang berangkat dengan cara yang perkasa. Di pintu masuk saluran luar angkasa, orang-orang percaya mencegah penguasa kota terapung memasuki wilayah bintang Changlan. Seseorang dengan baju besi putih terbang keluar dari lorong ruang angkasa. Penguasa cahaya memiliki perintah untuk menangguhkan proses memasuki wilayah bintang Changlan. Semua orang menunggu di tempat. Jika mereka melanggar aturan kuil penguasa cahaya, mereka akan dihukum sesuai dengan sikap mereka. Campur tangan jahat akan dibunuh tanpa ampun. Master kota terapung di luar wilayah bintang Changlan tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka hanya melihat pintu masuk wilayah bintang Changlan dengan rasa ingin tahu sampai ratusan baju besi putih keluar terlebih dahulu, diikuti oleh kapal terbang besar. Para penguasa kota terapung tercengang, melihat pemandangan di depan mereka satu persatu. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kapan kuil penguasa cahaya bahkan bermain-main dengan kapal terbang? Bukankah mereka ditindas di mana-mana oleh Mahkamah Agung? Sebelum dia pulih dari keterkejutan kapal terbang, saat berikutnya, baju besi putih mengikuti di belakang, menjaga kapal terbang. Setelah baju besi putih, ada 30.000 baju besi hitam seperti mesin sedingin es. Adegan seperti itu mengejutkan hati setiap penguasa kota terapung. Mereka tidak dapat menemukan pembangkit tenaga listrik sebanyak itu, terutama baju besi pada mereka, yang merupakan kemewahan yang hanya berani mereka pikirkan dalam mimpi mereka. Di akhir tim, Matt turun dari kuda tempur, diselimuti jubah hijau, memegang tombak yang dicat, sedikit sikap yang tak terkalahkan. Matt melirik semua master kota terapung yang hadir dan berkata kepada orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Larangan sudah berakhir, semuanya berjalan seperti biasa. Setelah dia selesai berbicara, kuda perang logam di bawah kakinya berlari kencang di udara. Sekelompok penguasa kota terapung tercengang, sampai Qin Yichen dan gengnya pergi untuk waktu yang lama. Di bawah pengingat orang-orang percaya, mereka bergegas kembali. Dalam perjalanan, Qin Yichen berdiri di ujung kapal terbang, menatap langit di kejauhan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Lin Bai yang ada di sampingnya. Jika kamu memiliki lebih banyak pengalaman bertarung, aku akan membiarkanmu menjatuhkan lalat yang mengganggu itu. Mata Lin Bai menghindar. Lalu apakah ada cara untuk mengajariku banyak hal? Ada baiknya aku tidak pusing. Qin Yichen tertawa dan tidak bermaksud menyalahkan Lin Bai. Meskipun Lin Bai dan dia hanya menghabiskan 100 tahun di menara waktu, Yu Daoseng adalah 3000 tahun penuh. Tetapi instruksi langsung dan isolasi diri adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Apa yang dipelajari Lin Bai bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari Yu Daoseng dalam waktu sesingkat itu. Melihat Lin Bai masih menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening, kata Qin Yichen. Saya tidak mencari kesempatan bagi Anda untuk berolahraga. Jangan khawatir, ini semua tentang waktu. Lin Bai merasa sedikit lebih baik sekarang. Hercules di samping memandang Qin Yichen. Tuan Guang, berapa banyak trik yang akan digunakan orang ini untuk membunuhku? Qin Yichen meraba-raba dagunya sebelum berkata. Mungkin dalam 100 pukulan. Bagaimanapun, dia adalah anggota Mahkamah Agung Ilahi. Dia memiliki dasar yang kuat dan memiliki 3000 tahun kultivasi diri. Dia masih memiliki sumber daya untuk latihan di tangannya, dan kekuatannya. Tidak boleh diremehkan. Tapi kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Ketika kamu mencapai usianya, pencapaianmu hanya akan lebih tinggi darinya. Tak satu pun dari dua orang di sekitarnya yang bisa bersaing dengan Hercules, yang telah mundur selama 3000 tahun di langit, dan Qin Yichen tidak ingin dia mengikutinya ke sini. Untungnya, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Matt, pergi dan singkirkan anjing-anjing di langit. Menjengkelkan untuk ditonton. Senjata di bawah selangkangan Matt tiba-tiba dipercepat, dan keempat kukunya menginjak keras, berubah menjadi pita, menunjuk langsung ke utusan surgawi Gotham Jin. Menjepit punggung kuda dengan kakinya, Matt melambaikan tombak di tangannya, dan angin bertiup di sekitar. Bahkan Qin Yichen, yang di bawah, bisa merasakan angin hangat bertiup melewati. Ledakan. Saat suara teredam menyebar di langit, Qin Yichen tidak memilih untuk mengejar, hanya melirik sekeliling dengan ringan, lalu berkata, lalat-lalat yang mengganggu sudah pergi. Teruskan. Di atas langit, di atas hamparan luas langit yang berangsur-angsur berubah menjadi hitam, sepasang mata jernih muncul dengan tenang. Utusan ilahi Gotham Jin menatap Qin Yichen di bawah, matanya penuh kesungguhan. Itu masih belum cukup. Bahkan setelah 3000 tahun kultivasi pertapa, di bawah pemberian sumber daya yang cukup,
utusan ilahi Gotham Jin tidak pernah membayangkan bahwa setelah dia bertemu Qin Yichen, segalanya masih akan sangat sulit, dan tidak ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Karena kekuatannya yang meningkat, kesenjangan kekuatan, ada kemungkinan untuk mendekat. Saya tidak berharap apa yang dikatakan Bai Lao benar. Saya berada di tangan Qin Yichen sekarang, yaitu, saya hanya memiliki sedikit lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Tidak peduli berapa banyak, tidak ada yang tersisa. Meskipun klon ditolak oleh Matt, bagi Gotham Jin, segalanya tidak sesulit sekarang. Sebaliknya, itu lebih jelas dan tujuannya lebih jelas. Nah, jika Anda ingin menerobos paksa tim ini, kesulitannya bisa dibayangkan. Selain dari cara ini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mempersulit orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya. Wan Quan mengganggu bagian belakang kuil penguasa cahaya sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung. Ini juga merupakan tujuan yang telah ditetapkan Bai Lao untuknya sejak awal, melecehkan bagian belakang dan menahan perkembangan kuil penguasa cahaya. Yah, bagaimanapun, aku bukan lagi anggota Mahkamah Agung, jadi aku tidak perlu peduli dengan hal-hal sepele ini. Ide Gotham untuk menjadi Tuan Supreme Divine Court tidak kurang dari orang lain, bahkan bisa dikatakan dia lebih bertekad untuk mengabdi pada Supreme Divine Court daripada siapapun. Gotham Jin tidak ingin melihat kepercayaannya runtuh, dan dia tidak ingin kehilangan dirinya dalam lingkungan seperti itu. Jadi dia menjadi martir di Mahkamah Agung. Qin Yichen melihat pemandangan di depan Fei Zhu dengan ringan, tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya lagi. Yah, itu saja, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Reaksi Gotham Jin sekarang membuat Qin Yichen merasa sedikit rumit. Bukannya ada lompatan kualitatif dalam kekuatannya, tetapi karena pada saat ini, ketika Gotham Jin memilih untuk melakukan sesuatu, Qin Yichen merasakan tekanan. Seseorang yang benar-benar nakal dan tidak perlu khawatir tentang wajah Mahkamah Agung muncul di hadapannya, yang sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa dia tangani dengan baik. Tanpa belenggu aturan, dia bisa melakukan terlalu banyak, dan Qin Yichen memiliki terlalu sedikit cara untuk menghadapinya.